Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Aji di channel History Horror yang akan menemani teman-teman semua dengan cerita horor dan mistis. Semoga cerita ini bisa menghibur. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Dendam Api Asmara. Cerita ini ditulis oleh Rohim Ibrahim. Bagi teman-teman yang ingin membaca kisah aslinya, bisa kunjungi link yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Tak usah lama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Mata Barja terbelalak melihat istrinya yang tanpa pakaian tengah asik menduduki tubuh polos sang adipati. Sungguh tak disangka, seorang adipati yang dipuja-puji banyak orang ternyata seorang bajingan, bentak Barja. Kaget karena seorang mendobrak pintu, sang adipati langsung mengempaskan tubuh Kinarsi ke samping, lalu bergegas mengambil pakaiannya. Pemuda sialan, kalau kau suka, kau bisa sabar tunggu giliran. Jangan seenaknya ganggu orang, ketus Adipati Galih. Sementara Barja mengambil selimut lalu menutupi tubuh istrinya. Belum rapi pakaiannya, sebuah pukulan mengarah kepala. Karena mendadak sang adipati hanya bisa mengelak menggeser kepalanya ke samping. Pukulannya hanya mendarat di dinding hingga menyisakan bekas yang lumayan dalam. Pukulannya meleset, Barja kembali menghantamkan lututnya ke perut. Sang adipati dengan cepat memiringkan tubuhnya. Dua kali lolos, kini Barja memutar badan lalu menghantamkan siku kanannya. Dan lagi-lagi sang adipati mengelak dengan melesahkan tubuhnya ke bawah. Kemudian ia melompat keluar kamar. Biar bagaimanapun, Adipati Galih pernah memimpin pasukan menumpas para perampok. Sedikit banyak ia mengetahui beberapa jurus silat. Di luar kamar, Barja kembali menerjang Adipati dengan tendangannya. Dengan cepat, Adipati mengelak dan menghantamkan pukulan ke arah leher. Tendangan Barja hanya menghancurkan pembatas loteng, sementara pukulan Adipati hanya mengenai ruang kosong. Karena dengan cepat, Barja memiringkan tubuhnya. Karena pukulannya bisa saling dielakkan, berbagai jurus mereka keluarkan, hingga pembatas loteng hancur rata dengan lantai. Karena tenaganya mulai terkuras, gerakan Adipati Galih mulai melambat. Ia mulai terdesak dan melompat ke bawah sambil bersalto. Belum sampai kaki menapak lantai, Barja kembali menyerangnya. Pukulan dan tendangan bertubi-tubi menghujani tubuhnya. Karena gerakan yang semakin melambat, Adipati tak bisa mengelak dan pukulan Barja mengenai sambungan lengan hingga tangan kirinya tak bisa digerakkan. Pukulan kembali menderu. Buk, tangan mereka beradu hingga terasa bergetar linu. Dalam keadaan kedua tangannya yang tak berdaya, Adipati hanya bisa pasrah membiarkan tubuhnya dihantam bertubi-tubi hingga mencelat 3 langkah ke belakang. Punggungnya menghantam tiang dan melesah. Belum puas mengejar Adipati, Barja langsung menghampirinya dengan luapan amarah yang memuncak. Barja hantamkan kakinya tepat ke kepala Adipati. Tak ayal lagi kepalanya remuk, bahkan tiang yang menahan kepalanya rengkah. Hidungnya hancur, kedua matanya hampir beronjol keluar, tulang pipinya remuk, dan keadaannya sangat mengerikan.
Setelah puas menghajar Adipati hingga tewas, Barja langsung melesat ke arah kamar di mana istrinya berada. Istrinya yang masih terpengaruh obat sesat langsung dibungkus selimut. Lalu Barja membopongnya meninggalkan tempat laknat itu. Di ambang pintu, Barja sempat menghantamkan ilmu badai menghancur gunung. Angin yang berputar dan bergemuruh menghantam ke arah loteng. Tak ayal lagi, seluruh kamar hancur luluh lantah, dan tak lama kemudian bangunan itu ambruk. Sementara Barja sudah melesat meninggalkan tempat laknat tersebut. Di halaman gedung, Jiratmi hanya bisa menratapi gedungnya yang ambruk tak karuan. Kediamannya yang ia bangun sedari gubuk sedikit demi sedikit hingga megahnya, kini ambruk begitu saja. Uang dari mana tuh bangun kembali gedung itu? Ratap Nyiratmi. Tak lama kemudian, serombongan prajurit dipimpin 2 kepala masuk untuk memeriksa, terlebih memeriksa keadaan Adipati. Dengan dibantu beberapa orang, akhirnya Adipati Galih ditemukan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Lalu mereka membawa mayat tersebut untuk diurus pemakamannya. Barja yang baru sampai di rumah langsung membereskan semua barang yang akan dibawa, karena ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah rapi, ia membawa istri dan bayinya menuju sebuah kereta kuda. Dilejutnya kuda tersebut meninggalkan rumahnya. Rumah yang megah ia telantarkan begitu saja. Bagaimanapun, ladang jagungnya yang luas ia biarkan terbengkalai. Itu semua demi keselamatan keluarganya. Ia tahu orang-orang keraton pasti mengejarnya. Menyerahkan diri sama saja mati, karena tak ada yang membela. Kabur melarikan diri adalah jalan yang terbaik bagi keluarganya. Ia sendiri belum tahu kemana akan pergi. Ia hanya melecut kudanya kemana arah mata angin berhembus. Perlahan kereta kuda meluncur meninggalkan desa tempat kelahirannya yang penuh dengan kenangan. Terlebih mengenang cintanya yang tulus pada Rukimin. Namun sangat disayangkan, semuanya kandas dan berantakan. Bahkan ia tak tahu mesti dari mana harus merajut kembali. "Kang, kita mau kemana?" tanya Kinarsi. "Entah, yang pasti kita harus mencari tempat yang aman," jawab Barja. "Lalu bagaimana dengan Saka anak kita?" tanya Kinarsi. Barja hanya bisa tertunduk menahan kesedihan. Tapi ia mencoba tegar. Bagaimanapun ia harus menyembunyikan kesedihannya dan jangan sampai istrinya tahu, karena itu akan menjadi beban tambahan. Tak terasa, kereta kuda sudah memasuki perkebunan karet. Bersambung, bagi kalian yang ingin tahu kelanjutan dari Dendam Api Asmara, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, karena Dendam Api Asmara akan berlanjut lagi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.